Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa pembuktian identitas fungsi hiperbolik pada mata kuliah kalkulus. Di sini, saya akan mulai dengan pengertian fungsi hiperbolik. Fungsi hiperbolik adalah fungsi matematika yang bentuk dan namanya mirip dengan fungsi trigonometri, seperti sinus, kosinus, dan tangen. Namun, fungsi hiperbolik tidak didefinisikan dari sudut, melainkan dari fungsi eksponensial dengan basis bilangan E. Di sini juga ada definisi dari fungsi hiperbolik. Yang pertama yaitu sinus hiperbolik dari X, yang ditulis sebagai sinus hiperbolik X. Didefinisikan sebagai setengah dari selisih antara E pangkat X dan E pangkat minus X. Yang kedua ada kosinus hiperbolik dari X, yang ditulis sebagai cos hiperbolik X. Didefinisikan sebagai setengah dari jumlah antara E pangkat X dan E pangkat minus X. Yang ketiga ada tangen hiperbolik dari X, atau tangen hiperbolik X, merupakan perbandingan antara sinus hiperbolik dan kosinus hiperbolik. Dan yang keempat ada sekan hiperbolik dari X, yang ditulis sebagai sekan hiperbolik X, didefinisikan sebagai kebalikan dari kosinus hiperbolik. Dan yang kelima ada kosekan hiperbolik dari X, atau kosekan hiperbolik X, merupakan kebalikan dari sinus hiperbolik. Dan yang keenam ada kotangen hiperbolik dari X, yang ditulis sebagai kotangen hiperbolik X, merupakan perbandingan antara kosinus hiperbolik dan sinus hiperbolik. Selanjutnya, kita lanjut ke pembuktian soal nomor 1. Tunjukkan bahwa sekan hiperbolik kuadrat X sama dengan 1 minus tan hiperbolik kuadrat X. Kita mulai dari definisi fungsi hiperbolik. Diketahui bahwa tan hiperbolik X adalah perbandingan antara sin hiperbolik X dan cos hiperbolik X. Sedangkan sekan hiperbolik X adalah kebalikan dari cos hiperbolik X. Jika masing-masing dikuadratkan, maka tan hiperbolik kuadrat X menjadi sin hiperbolik kuadrat X dibagi cos hiperbolik kuadrat X. Dan sekan hiperbolik kuadrat X menjadi 1 per cos hiperbolik kuadrat X. Kita juga mengetahui identitas dasar. Cos hiperbolik kuadrat X dikurangi sin hiperbolik kuadrat X sama dengan 1. Dengan membagi seluruh persamaan tersebut dengan cos hiperbolik kuadrat X diperoleh bahwa 1 dikurangi tan hiperbolik kuadrat X sama dengan sekan hiperbolik kuadrat X. Dengan demikian, identitas tersebut terbukti. Selanjutnya, kita lanjut ke pembuktian soal nomor 2. Tunjukkan bahwa sin hiperbolik pangkat minus 1x sama dengan ln x plus akar x kuadrat plus 1. Misalkan, y sama dengan sin hiperbolik inverse dari x, maka x dapat dituliskan sebagai sin hiperbolik y. Berdasarkan definisi, sin hiperbolik y sama dengan setengah dari e pangkat y dikurangi e pangkat minus y. Selanjutnya, persamaan tersebut disusun hingga bentuk persamaan kuadrat dalam e pangkat y. Setelah diselesaikan, diperoleh e pangkat y sama dengan x ditambah akar dari x kuadrat ditambah 1. Dengan mengambil logaritma natural pada kedua ruas, maka y sama dengan ln dari x ditambah x kuadrat ditambah 1. Karena y adalah sin hiperbolik inverse x, maka terbukti bahwa sin hiperbolik pangkat minus 1x sama dengan ln x plus akar x kuadrat plus 1. Selanjutnya kita lanjut ke pembuktian soal nomor 3. Untuk minus 1 kurang dari x kurang dari 1. Tunjukkan bahwa tan hiperbolik pangkat minus 1x sama dengan ln akar 1 per x per 1 min x.
Misalkan Y sama dengan tan hiperbolik inverse X, sehingga X sama dengan tan hiperbolik Y. Menggunakan definisi tan hiperbolik Y dalam bentuk eksponensial. Kemudian dilakukan perkalian silang dan penyederhanaan. Hasilnya diperoleh bentuk E pangkat 2Y sama dengan 1 plus X dibagi 1 min X. Dengan mengambil logaritma natural dan menyederhanakan, diperoleh Y sama dengan ln akar dari 1 per X per 1 min X. Karena Y adalah tan inverse X, maka identitas tersebut terbukti. Selanjutnya, kita lanjut ke pembuktian soal nomor 4. Untuk X sama dengan lebih besar dari 0, tunjukkan bahwa cos hiperbolik inverse X sama dengan ln X plus akar X kuadrat minus 1. Misalkan Y sama dengan cos hiperbolik inverse X, maka X sama dengan cos hiperbolik Y. Dengan menggunakan definisi cos hiperbolik Y dalam bentuk eksponensial, diperoleh persamaan kuadrat dalam E pangkat Y. Setelah diselesaikan, hasilnya adalah E pangkat Y sama dengan X ditambah akar dari X kuadrat dikurangi 1. Dengan mengambil logaritma natural, maka Y sama dengan ln X plus akar X kuadrat minus 1. Karena Y adalah cos hiperbolik inverse X, maka terbukti rumus tersebut benar. Selanjutnya, kita lanjut ke pembuktian soal nomor 5. Untuk 0 kurang dari X kurang dari 1, tunjukkan bahwa secant hiperbolik inverse X sama dengan ln 1 plus akar 1 minus X kuadrat per X. Misalkan Y sama dengan secant hiperbolik inverse X, sehingga X sama dengan 1 per cos hiperbolik Y. Dari sini diperoleh cos hiperbolik Y sama dengan 1 per X. Menggunakan hasil dari soal sebelumnya tentang cos hiperbolik inverse, kemudian dilakukan penyederhanaan aljabar. Akhirnya diperoleh bahwa Y sama dengan ln dari 1 plus akar dari 1 dikurangi X kuadrat dibagi X. Dengan demikian, rumus secant hiperbolik inverse X terbukti. Selanjutnya, kita lanjut ke pembuktian soal nomor 6. Tentukan nilai X sehingga sin hiperbolik X sama dengan minus 2. Kita mulai dari definisi sin hiperbolik X dalam bentuk eksponensial. Setelah disubstitusikan dan disederhanakan, diperoleh persamaan kuadrat dalam E pangkat X. Persamaan tersebut diselesaikan sehingga menghasilkan nilai E pangkat X. Dengan mengambil logaritma natural, diperoleh solusi akhir yaitu X sama dengan minus ln dari 2 ditambah akar 5. Dan itulah nilai X yang memenuhi persamaan sin hiperbolik X sama dengan minus 2. Dengan demikian, pembahasan pembuktian fungsi hiperbolik pada video kali ini, semoga penjelasan ini dapat membantu pemahaman teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.